Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata masih kurang semangat. Padahal ini masih pagi, teman-teman. Baiklah, saya ulangi lagi. Semoga yang menjawab salam saya rizkinya lancar. Amin. Dimudahkan urusan dunianya. Amin. Bisa masuk perguruan tinggi negeri. Amin. Dan yang paling utama, yang belum mendapatkan jodoh, semoga dimudahkan jodohnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di pertemuan yang keempat ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pernikahan. Mungkin teman-teman biasanya kalau membahas tentang pernikahan kelas 12 itu semangat. Untuk itu sebelumnya saya minta kerjasamanya ke bendahara kelas untuk memimpin doa. Untuk Mbak Dian dipersilakan. Dina, maaf Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Baik teman-teman sekalian, Bapak presensi terlebih dahulu. Mas Aulia Rahma, Mas Fuad Nur Fauzi, Mas Hasan Romi, terus Mbak Prabawati Gupitasari. Oke, hadir semua ya. Baiklah. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya membangun ligai rumah tangga atau pernikahan. Untuk itu nanti Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Terus setiap kelompok didiskusikan, nanti dipresentasikan di depan. Setiap kelompok mewakili satu saja. Terus untuk kegiatan terakhir nanti kita akan praktek cara ijab qabul, oke? Oke. Ini ya. Ini Bapak ini lembar kosong nanti dijawab ya. Ini nanti dibahas setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang makna pernikahan dalam Islam. Kelompok 2 mencari dalil. Kelompok 3 hukum pernikahan. Terus kelompok 4 rukun dan syarat pernikahan, dan kelompok 5 hikmah atau manfaat pernikahan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk dibahas dengan kelompoknya. Nanti dipresentasikan perwakilan 1 orang setiap kelompok. Gimana kelompok 5 bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, bagus. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Nggak bisa nih dibaca. Oke, baru dibaca. Kelompok berapa ini? Lagi diskusi, Pak. Oh, bagus, bagus. Kelompok 2 baru diskusi? Iya, Pak. Kelompok 1? Sip, bagus. Pinter semua ini anak-anak Bapak ini. Mantap. Baiklah, saya rasa sudah 10 menit dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 mempresentasikan tentang makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul.
Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Bagus. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, benar sekali. Sebentar, kelompok 1 dulu. Benar sekali yang Bentar. Benar sekali yang disampaikan dari kelompok 1. Jadi, makna pernikahan dalam Islam yaitu kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Jadi bertemunya antara laki-laki dan perempuan di suatu hubungan yang sah. Jadi pernikahan ini laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan Laki-laki. Mas Hasan. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya apa? Namanya LGBT. Oh, LGBT, benar sekali. Atau gay. Kalau perempuan dengan perempuan Agak sedikit miring. apa? Lesbi. Miring. Oh ya, agak sedikit miring, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Untuk kelompok 2 bisa dipresentasikan di depan. Baca Pak, Ya, semuanya. satu saja dalilnya. Baik, dari kelompok 2 membahas tentang dalil tentang pernikahan. Ada Quran surat An-Nisa ayat 3 sama hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang mana Pak Inggris ini? Oh ya, yang ini. Yang Quran surat An-Nisa bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanikahu ma lakum minan nisa'i makna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Salah satu dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Berapa? 2, 3, 4. Oke, bagus. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi untuk laki-laki slot maksimal istri itu berapa? 5. Oh, kok 5? Berapa? 4. Berapa Mas Fuad? 4. 4, benar sekali. Kalau perempuan? 5. 1 aja, nggak boleh 4 ya. Bagus. Untuk kelompok 3 bisa dipresentasikan di depan kelas dulu. Kelompok 3 menjelaskan tentang hukum pernikahan. Jadi menurut sebagian besar ulama, hukum asal pernikahan adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Tapi dari segi kondisi orang, maka hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh maupun haram. Nah, berikut keadaannya. Jaiz atau mubah jika sudah menjadi dasar hukum nikah ya, jaiz tadi mubah. Wajib itu wajib bagi orang yang khawatir ia terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi orang yang khawatir itu wajib nikah. Terus sunnah yaitu sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Makruh untuk orang-orang yang akan menikah tapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Sedangkan haram, menikah itu haram jika ia mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi hukum pernikahan ini ada 5. Yang awalnya dari mubah bisa menjadi wajib. Yang mana tuh wajib itu apabila seorang itu sudah sanggup baik dari finansial, dari ilmu pengetahuan tentang pernikahan, dan juga sudah siap untuk menikah dan
orang tersebut ini takut untuk terjerumus ke perzinaan. Jadi hukumnya adalah wajib. Terus untuk yang sunnah adalah orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Jadi apabila ada wanita yang membuka aurat ataupun laki-laki yang membuka aurat, nah orang tersebut masih sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Nah ini termasuk sunnah. Tetapi kalau sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya ini diwajibkan untuk menikah dengan catatan sudah siap finansial maupun ilmu pengetahuannya. Dan yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang melakukan pernikahan, yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Jadi orang tersebut sudah istilahnya sudah kepingin banget menikah tetapi finansialnya belum mendukung. Nah ini hukumnya adalah makruh karena ditakutkannya nanti istrinya dikasih makan apa. Kan tidak mungkin istri cuma makan gombalanya saja. Kebanyakan begitu kan. Aku cinta kamu tetapi tidak punya harta. Ya mau dikasih makanan apa? Masa mau dikasih makanan omongan saja, kan nggak mungkin. Terus yang kelima adalah haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Jadi niatnya menikah ini cuma buat main-main semata, buat nikah 1 bulan terus cerai, nikah lagi terus cerai lagi. Ya itu kan tidak boleh, cuma buat main-main saja. Karena kan ini nikah ini ibadah yang selamanya. Jadi pilihlah yang benar-benar baik. Untuk kelompok 4 bisa dipresentasikan. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama rukun nikah, calon suami. Syarat nikahnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram, dan yang pasti laki-laki. Ini aja. Apa? Ini. Oh, rukun nikah aja. Ya nikah, rukun nikah. Yang kedua calon istri. Yang ketiga wali. Yang keempat saksi, yaitu 2 orang. Dan yang kelima ijab qabul. Terima kasih untuk kelompok 4, beri tepuk tangan. Jadi rukun nikah ini wajib ya. Tidak boleh ada salah satu yang hilang. Itu yang pertama adalah calon suami. Kan nggak mungkin perempuan mau nikah tapi nggak punya calon kan. Nah, mau nikah sama siapa? Mas Fuad siapa? Rukun nikah yang kedua adalah calon istri. Jadi kalau laki-laki mau nikah itu juga harus punya calon istrinya, ya kan? Kalau nggak punya calon istri gimana mau nikah? Itu nggak sah ya. Yang ketiga adalah wali. Yang keempat, nah ini wali ini buat yang perempuan. Karena hakikatnya perempuan ini dari lahir sampai besar ini tetap harus istilahnya masih anak kecil, jadi harus pakai wali. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki umur 21 tahun sudah boleh nggak pakai wali. Yang keempat, saksi 2 orang. Terus yang kelima adalah ijab qabul. Oke, baiklah, untuk kelompok 5 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, 3 aja. Hikmah dan manfaat pernikahan. Yang pertama, yakni pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Yang ketiga, yakni pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan, yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Terima kasih untuk kelompok 5, beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Jadi benar yang dikatakan oleh kelompok 5, hikmah atau manfaat pernikahan, yaitu yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual kita. Tentunya manusia ini mempunyai hawa nafsu kan, nggak mungkin manusia ini tidak mempunyai hawa nafsu. Terus yang kedua adalah pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta melihara nasab. Jadi sebenarnya nikah ini baik. Apa? Nikah ini? Baik. Terus kalau pacaran itu buruk. Apa? Pacaran itu? Baik. Loh, kebalik Pak. Ulangin dulu. Nikah itu? Baik.
pacaran itu, nah itu ya mindsetnya harus diingat itu. Jangan sampai karena sudah kelas 12 terus sering berpacaran. Oke, untuk itu kita akan mempraktekkan simulasi bagaimana sih rukun-rukun pernikahan. Pas. Ayo bisa maju ke depan dari kelompok satu aja. Ayo, please. Saya penghulu. Saksi laki. Saksi. Sah. Oh belum. Saksi. Oke. Teman-teman kita. Satu ya, please. Sumpah, please. Ayo, Bang. Please ya. Boleh pakai kursi ya depan ya, ayo. Ayo, secat. Mohon kerjasamanya ya. Ya Pak, siap. Aku saksi. Kamu penghulu. Oke. Sini saksi di sini. Penghulu di mana, Pak? Saksi dua. Oke. Pak, penghulu di mana, Pak? Sebentar. Sip. Berdiri. Oh, mana pengantin wanita? Oke. Saya percaya tidak. Mereka ulang TKP. Yang nikah siapa? Ya nikah mana, Bang? Oke, di sini ya, Bang. Sini. Saksi di sini aja. Hah? Saksi di sini. Bang, gimana nih? Saksi di sini, Bang. Pengantin wanita di situ. Bukan sini. Oke, pengantin wanita sini. Makasih, Pak. Oke. Penghulu di sini. Oh ya, bukan. Kamu di sini. Mohon maaf. Belum nikah aja ribet. Penghulu ini. Penghulu. Kamu di sini. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, Siap. Oke. Baik. Nah, ini. Kita akan melakukan simulasi nikah. Jadi di rukun nikah tadi ada pengantin wanita, pengantin pria, saksi 1 2, terus wali wanita dan penghulu. Penghulu adalah yang menikahkan. Oke. Oh, ini wali wanita ya? Saya nikahkan. Oh, ini aja, kamu aja. Jadi penghulu ini boleh menikahkan si wanitanya selama si wali wanita mengasihkan ke penghulu. Penghulu ini yang mencatat ke negara. Oke. Jadi simulasi yuk sama ini, sama pengantin pria. Baik, apakah kalian siap? ayo. Ayo. Serius. Jangan Serius. ketawa. Pak penghulu serius. Ya. Ayo. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, saudara Ridwan bin Ubaid, dengan Hasan yang bernama Aisyah, dan mas kawin berupa 1 unit rumah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah binti Harsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para wali? Sah. 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 Setelah ini kalian berumah tangga yang benar ya. Nah, begitu. Biasanya penghulu akan memberi nasihat. Nasihat dari saya, nanti berumah tangga yang benar, jangan sampai 1 tahun 2 bulan habis itu cerai, 1 tahun harus berlama harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Sip, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Oke, terima kasih banget. Oke, tadi sudah kita mengetahui nikah, ilmu tentang nikah, terus sudah mempraktekkan. Mungkin saya akan terakhir kali memberikan pertanyaan yang bisa nanti saya akan dapat hadiah. Oke? Hadiahnya insya Allah bisa buat lebaran. Oke, untuk yang pertama, yang bisa menyebutkan rukun nikah. Ada 4 Pak, 5. Oh, oke. Calon suami, calon istri, Terus? wali, penghulu. Calon suami, calon istri, penghulu, wali, saksi. Oke, boleh, maju depan. Oke, terima kasih. Kapan? Udah 1. Saya membuka jalan buat rumah saya, Pak. Oke, bagus. Oke, masih ada 2. Satu lagi. Nikah menurut bahasa. Saya Pak. Oke. Kalau itu berkumpul
Oke, benar. Mas Jirman, Mas Fahri, boleh mana? Milih mana? Ini apa, Pak? Ini parfum. Parfum aja, Pak. Oke. Alhamdulillah. Terus yang ketiga. Terakhir ya. Manfaat dari nikah. Hand sanitizer-nya. Satu aja nggak apa? Menjauhkan dari seksual, Pak. Oke, benar. Sip. Apa? Boleh dikoreksi lagi, Mas? Buat apa? Apa, Mas? Menjauhkan dari perzinahan. Benar, lagi. Tidak ada. Gak apa. Bagus. Yang penting sudah berani. Orang itu berani tuh harus kasih dapat hadiah lah ya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Karena kan ini bekal untuk kita nikah. Ingat tadi apa kata-katanya? Nikah itu? Baik. Pacaran itu? Oke. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.